Halo Sinekrip, apa kabar nih? Semoga kalian sehat-sehat selalu ya. Masih bareng gue di sini Bimo dan gue Faris. Hari ini kita akan nge-review film Korea ya. Yoi. Menarik sih menurut gue pribadi karena sih, keren. Ini psychological, ya nggak sih? Ya termasuk thriller sih ya. Thriller, psychological, dan gue suka film-film yang berbau plot twist. Yoi, plot twistnya banyak lagi. Banyak banget. Judulnya itu adalah Recall. Tayang di bioskop itu kalau nggak salah 30 Juni. Gitu, tapi buat kalian tenang aja yang nggak sempet nonton di bioskop gitu, karena udah ada di Catch Play Plus gitu. Dengan kalian berlangganan 45.000 per bulan, kalian udah bisa nikmatin Recall. Dan bertepatan dengan kemerdekaan Republik Indonesia di bulan Agustus ini, Catch Play Plus mendukung gerakan stay at home. Gue mau infoin aja nih, karena kalau promo-promo gini tuh harus diinfoin nih. Diskonnya itu 45%, mirip kayak semangat kita, semangat 45. Untuk paket berlangganannya itu cuma setahunnya 300.000 aja gitu. Jadi per bulannya ya kurang lebih 25.000. Kalian udah bisa nonton film Recall, kalian bisa nonton series, nonton anime, banyak juga film blockbuster lainnya gitu. Mungkin ini nih yang paling menariknya adalah Catch Play Plus akan menayangin Emmy Award eksklusif di bulan September. Gila. Film ini tuh kisah tentang si Sujin itu yang mengalami kecelakaan sehingga kehilangan ingatannya, amnesia nih dia. Gitu. Tapi akibat dari kecelakaannya itu dia tuh bisa melihat masa depan. Gitu. Ilusi bisa jadi kenyataan. Film pertamanya sutradaranya nih. Si Seo Yo-min gitu. Dan biasanya tuh dia nulis skenario film doang ya. Nilai plusnya karena dia suka nulis skenario, jadi skenarionya mateng ya. Iya sih. Skenarionya kelihatan banget sih. Apa ya, plot twistnya meskipun banyak ya, bisa dibilang cukup banyak. Twist demi twist tapi rapi gitu. Nggak berantakan gitu. Twistnya nggak kayak biasa kan ada tuh twist yang kayak mau coba berlayer-layer, kayak twist lagi tapi jadinya kayak nggak masuk akal gitu kan. Tapi di sini malah jadi malah jadi emosional menurut gue. Yes, benar, gue setuju. Gue suka nih film Korea yang cuma 1,5 jam. Iya nggak sih, yang nggak bertele-tele dan langsung straight to the point sih menurut gue. Ya, dan keren sih. Awalnya gue kira dengan dia ngeliat masa depan gitu kan jadi kayak fantasi sci-fi gitu kan. Yes, benar. Tapi ternyata semakin ke belakang semakin kita tahu gitu, semakin digali apa sebenarnya yang terjadi, justru malah lebih ke mental sih sebenarnya. Yes, benar. Keren sih itu jadi. Kena mentalnya ya semakin lama, karena ada beberapa vision yang dia ngelihat belum tentu kejadian atau belum tentu benar yang kayak gitu-gitu loh. Nah itu sebenarnya yang jadi pro dan kontra, dan kita tuh menyalahkan orang-orang yang ada di situ. Kayaknya lu deh yang salah deh, lu nih pasti salah. Ternyata kayaknya enggak deh, orang ini deh kayaknya yang salah yang kayak gitu loh. Bagus sih, tapi klimaksnya juga mantep banget sih. Pokoknya semakin lu nonton semakin seru sih filmnya. Dinilai dari gore ya, ya nggak terlalu sih ya. Yes, benar. Maksudnya kayak tusuk-tusukan biasa gitulah. Cuma dari segi ininya sih kayak intensnya sih menurut gue, kayak kita tuh pas nonton kayak jangan sampai ketangkap atau kebunuh gitulah. Si peran utamanya ini si ceweknya. Ini serunya bukan karena bunuh-bunuhannya, tapi ini kita mencari tahu dalang dibalik ini tuh siapa, yang jahat itu siapa, dan kenapa sih cewek ini tuh bisa ngeliat masa depan. Thrillernya juga sebenarnya kental sih, karena kan dari awal tuh kita kayak diliatin kalau si suaminya ini tuh kayak psikopat gitu loh, kayak kriminal gitu. Iya, benar. Kayak orang yang ya pokoknya ingin berniat jahat ke ceweknya gitulah. Bertanya-tanya lah ya. Iya gitu. Kayak dari gerak-geriknya tuh si cowoknya tuh kayak psikopat gitu soalnya. Yes, gue setuju. Ini benar-benar Chef Renata main di sini. Mirip banget sama Chef Renata, sumpah. Gue nonton bareng temen juga kan, mereka pada bilang Chef Renata ngapain sini. Chef Renata sumpah mirip banget sama Chef Renata, gue nggak bohong nih. Dikit banget sih ini sebenarnya, kayak detail kecil gitu. Gue kadang mikir kayak, kok polisi bisa nggak tahu tapi spoiler. Oke, si polisi kok bisa nggak tahu nih si identitas si cowoknya, si suaminya itu gitu loh. Kalau harusnya mereka kayak punya datanya gitu loh. Itu gue setuju. Ada satu karakter yang menurut gue jadi main karakter sebenarnya, tapi baru di reveal-nya itu di tengah-tengah. Polisinya lihat tuh saat itu, lah kok foto si ceweknya ini ada ketukar gitu. Tiba-tiba ceweknya ke satu apartemen, ada foto dia sama cowok lain juga. Nah, si cowok lainnya ini kenapa baru di reveal di tengah-tengah? Padahal itu menurut gue jadi main konfliknya tuh ada di situ. Dan sedikit mengganggu sih menurut gue polisinya, karena komedinya tuh dia kan mau dibuat komedi sebenarnya kok polisinya kan. Kurang kena aja menurut gue pribadi. Sebelum masuk ke scoring nih, gue mau nanya favorit scenes lo atau favorit plot twist lo tuh yang mana? Pas reveal identitas ininya sih, suaminya sih the best. Identitas suaminya. Pas si ceweknya tahu si suaminya itu ternyata siapa, dan dia ngelakuin
itu semua kenapa itu sih. The real suaminya apa? Real Oh, bukan nih. bukan. Si apa ya? Abangnya lah. Si dia tuh pas di reveal dia ternyata apa berkorban untuk melindungin si ceweknya ternyata kan. Aduh sedih banget ternyata anjir. Gila ya. Kayak mengingatkan Itachi anjir. Oh iya, Itachi sama Sasuke ya. Iya bener gue setuju. Itu juga salah satu favorit gue sih. Nge-reveal ternyata kenapa cewek ini bisa melihat masa depan. Yang ternyata itulah best. Gitu ya. Yang ternyata itulah main konfliknya. Intinya tuh si ceweknya ternyata bukan melihat masa depan kan. Itu ternyata dia mengingat masa lalunya dia. Belajar mengingat lagi kan. Tapi awalnya dia gak inget tuh. Jadi dikira itu anak kecil biasa, ternyata itu dia pas masih kecil. Keren sih itu. Yes, gue suka banget gimana keren cara banget. Dia narik langsung plotnya itu ditarik kayak knife out, bener-bener ditarik di berapa menit terakhir. Itu langsung ditarik semua, dibongkar, dan itu rapi sih menurut gue. Otaknya dia itu ngasih ingatannya dia, bukan masa depan. Itu keren sih. Itu gue suka dan akhirnya film ini jadi down to earth gitu loh. Jadi masuk akal, jadi logis, bukan science fiction. Jadi gitu. Ke masalah psikologi ya, bukan itu gue suka. Bukan sci-fi benar. Sekali lagi mungkin kalau kalian ketinggalan nih ya, nggak nonton di bioskop, kalian bisa nonton di Catch Play Plus. Caranya gampang banget, kalian tinggal berlangganan ya, cuma 45.000 bisa bayar pakai e-wallet juga. Mungkin scoringnya dari gue pribadi itu, jujur gue suka film ini, nggak bertele-tele, durasi juga singkat. Itu 8/10. Sama sih 8,5. Meskipun di awalnya sebenarnya agak sedikit lama, cuma pas udah nyampe tengah tuh, ketika dia mulai menggali itu udah seru banget. Komen-komen juga di kolom komentar yang udah nonton dan yang belum nonton, kira-kira kalian juga bisa nih rekomendasiin film-film misteri apa lagi sih? Iya betul. Gitu, film Korea apa lagi nih yang kira-kira mulai kayak Recalled ini. Jangan lupa like, subscribe juga, follow Instagramnya Cinecrip ya. Mungkin segitu aja, sampai ketemu di video selanjutnya. Bye.